Selandia Baru. Selandia Baru atau New Zealand adalah sebuah negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik yang biasanya disebut dengan kawasan Oseania. Selandia Baru memiliki dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan yang dipisahkan oleh Selat Cook serta beberapa pulau kecil lainnya. Luas wilayah Selandia Baru adalah sebesar 268.838 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa Eropa dan suku bangsa Maori atau bangsa Polinesia, yaitu pribumi yang mendiami Selandia Baru sejak tahun 1250 sampai tahun 1300 Masehi. Selain bangsa-bangsa Eropa dan pribumi Maori, bangsa Asia juga banyak yang mendiami negara yang terletak di sebelah tenggara Australia ini. Selandia Baru menjadi negara pertama yang diprediksi paling aman jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Negara kecil yang relatif maju ini memang menjadi salah satu negara dengan kondisi politik yang paling stabil. Hubungan politik internasional Selandia Baru dengan negara-negara lain memang selalu terjalin dengan baik. Tidak heran kalau Selandia Baru seakan tidak punya musuh. Tidak hanya kondisi politik negaranya yang terbilang stabil, pasokan bahan makanan di negara ini memang sungguh melimpah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan para penduduknya tidak bergantung dengan produk impor. Walaupun kondisi internasional sedang memburuk, ketersediaan pangan di Selandia Baru tidak akan terganggu dengan kondisi lingkungan dan tanah Selandia Baru yang subur. Islandia. Islandia atau Iceland adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara Samudra Atlantik. Negara kepulauan yang berada di jarak sekitar 970 km dari Norwegia ini termasuk sebagai negara benua Eropa. Luas wilayah Islandia adalah sebesar 103.000 km persegi. Dan pulau terbesarnya adalah Pulau Islandia, yaitu pulau terbesar kedua di benua Eropa setelah Pulau Britania Raya. Dengan luas wilayahnya ini, Islandia termasuk sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu menduduki urutan ke-9 sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Islandia memiliki predikat sebagai negara dengan indeks kedamaian paling tinggi di dunia, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak heran jika kalian ada di negara ini, kalian bisa merasakan kedamaian dan ketentraman yang sangat hakiki. Kedamaian di Islandia ditandai dengan sikap netral pada politik internasional. Selain mendapatkan peringkat pertama dalam Global Peace Index di tahun 2015, letak Islandia yang berada jauh dari negara-negara di sekitarnya meminimalisir adanya keributan di dalam negeri pada saat berlangsungnya Perang Dunia Ketiga. Fiji. Fiji atau yang lebih lengkap disebut dengan Republik Fiji adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di bagian selatan Samudra Pasifik atau yang sering disebut dengan kawasan Oseania. Kepulauan Fiji yang berada di timur laut dan berjarak sekitar 2000 km dari Pulau Utara atau North Island di Selandia Baru ini juga berbatasan laut dengan Vanuatu di sebelah timurnya, berbatasan laut dengan Tonga di sebelah barat, dan berbatasan laut dengan Tuvalu di sebelah selatan. Kepulauan Fiji memiliki sekitar 322 pulau, namun hanya sekitar 106 pulau yang berpenghuni. Dua pulau utama Fiji diantaranya adalah Pulau Viti Levu dan Pulau Vanuatu. Sekitar 82% dari keseluruhan populasi Fiji berada di kedua pulau utama tersebut. Ibu kota Fiji adalah Kota Suva yang terletak di Pulau Viti Levu. Fiji adalah negara ketiga yang diprediksi paling aman jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Selain berpandangan netral pada politik internasional, letak kepulauan Fiji yang jauh dari kawasan Pasifik membuat negara ini seperti terisolasi dari kondisi politik internasional. Dan satu hal yang membuat kepulauan Fiji ini tidak diduduki oleh militer asing adalah karena di sini hanya memiliki kekayaan alam yang sangat minim. Minim kekayaan alam, maka menimbulkan minim sengketa. Swiss. Swiss adalah sebuah negara maju yang terletak di benua Eropa, tepatnya di Eropa Barat. Swiss yang merupakan negara terkurung daratan ini dan tidak memiliki wilayah laut, berbatasan dengan Italia di sebelah selatan, Prancis di sebelah barat, Jerman di sebelah utara, serta Austria dan Liechtenstein di sebelah timurnya. Sebagian besar wilayah Swiss berada di pegunungan Alpen. Swiss yang berbatasan langsung dengan Jerman, Perancis, dan Italia ini sekilas memang dilihat sebagai tempat yang riskan untuk berlindung karena keberadaan tetangga-tetangganya tersebut.
Namun siapa sangka kalau Swiss ternyata termasuk negara paling aman untuk berlindung selama dunia bergejolak. Hal ini memang disebabkan oleh kondisi daratan Swiss yang banyak dikelilingi oleh pegunungan. Daerah inilah yang bisa dijadikan tempat berlindung oleh penduduknya. Tidak hanya dilindungi oleh deretan pegunungan yang tinggi dan indah, Swiss juga ternyata memiliki beberapa bunker yang tersebar di berbagai tempat. Kemungkinan Swiss untuk bergejolak saat terjadi Perang Dunia Ketiga sangat kecil. Itu karena Swiss memilih netral dalam kancah politik internasional. Selain itu, kekuatan militer yang sungguh mumpuni memang menjadikan negara Swiss begitu disegani di mata dunia. Costa Rica. Costa Rica adalah sebuah negara yang terletak di Tenggara Amerika Tengah. Wilayah ini sering digolongkan sebagai wilayah benua Amerika Utara subregion Amerika Tengah. Negara yang secara astronomis berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara dan Panama di sebelah tenggara selatannya. Sedangkan di sebelah barat dan selatan adalah Samudra Pasifik serta Laut Karibia di sebelah timurnya. Nama Costa Rica ini berasal dari bahasa Spanyol yang artinya adalah pantai kaya atau rich coast. Ibu kota Costa Rica adalah San Jose. Costa Rica memiliki kestabilan demokrasi yang sangat baik. Walaupun Costa Rica sudah tidak lagi memiliki pasukan militer, masih ada kepolisian yang menjaga keamanan di dalam negeri. Selain itu, kepolisian di negara ini memang memilih sikap netral dalam perpolitikan dunia. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu acuan bahwa Costa Rica merupakan salah satu negara paling aman untuk berlindung saat terjadinya Perang Dunia Ketiga. Hampir tidak ada manfaat yang dihasilkan dari peperangan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan perang yang lainnya yang ada hanyalah kerugian, kerusakan, dan kematian yang menjadi prestasi buruk peperangan yang sangat mengerikan. Sebelum hari perdamaian dideklarasikan, di balik itu banyak sekali kisah pedih dan mengerikan yang disebabkan oleh peperangan, permusuhan, dan kekerasan. Mari kita sama-sama untuk menjaga perdamaian antar manusia, perdamaian antar agama, serta perdamaian dunia agar kita semua dan anak cucu kita bisa menikmati hidup dengan damai.